Oke, puji Bapak ya. Kita akan satukan hati dalam doa dan kita akan melihat penjelasan kebenaran daripada time travel yang ke-47 dari Shemot Fatsal yang keempat. Ya, kita satukan hati dalam doa. Terima kasih Bapak Yahweh, di dalam Yesus HaMasyiah kami mengucap syukur anugerah yang luar biasa yang Elohim Yahweh berikan dalam kehidupan kami. Saya minta kehadiran Bapa Yahweh menaungi kami semua di dalam nama Yesus HaMasyiah dimanapun kami berada. Dan saya aktifkan malaikat-malaikat penjaga yang setia kepada Bapa Yahweh, menjaga kami dimanapun kami berada. Dalam nama Yesus HaMasyiah semua roh jahat diusir keluar, pergi jauh-jauh dan tidak boleh kembali lagi. Saya mohonkan Ruah Yahweh Elohim bekerja dengan cara yang luar biasa, membuka setiap mata roh kami untuk dapat melihat kebenaran-Mu dengan luar biasa. Terima kasih Abah Yahweh. Dan kami menjadi pelaku-pelaku Dafar Elohim. Terima kasih Abah Yahweh atas anugerah-Mu di dalam nama Yesua HaMasyiah. Yang percaya katakan, Amen. Haleluya. Puji Bapak Yahweh, saya akan masuk dari pengajaran terlebih dahulu dan nanti di bagian belakang kita bisa tambahkan Q&A-nya ya. Jadi mohon teman-teman bisa mute semua ya. Jadi mohon bantuannya. Terima kasih. Untuk yang telah saya jelaskan tadi, saya akan percepat saja. Jadi saudara akan bisa mendapatkan pemahaman yang lebih lengkap. Ya, haleluya. Kita akan melihat kebenaran Daftar Elohim mengenai time travel yang ke-47, yaitu mengenai tongkat Moshe. Ya, tongkat Moshe. Dan kita berada di dalam kitab Keluaran atau kitab nama-nama Fatsal yang keempat. Ya, Exodus pasal yang keempat. Tadi kita sudah belajar mengenai ular. Ya, jadi Elohim Yahweh itu menggunakan tongkat, tongkat Moshe, dan tongkat itu disuruh oleh Bapak Yahweh, maksud saya Moshe disuruh oleh Bapak Yahweh untuk membuang tongkat yang ada di tangannya. Dan begitu dibuang, itu menjadi ular. Ya, dan kemudian diambil kembali, disuruh oleh Bapak Yahweh untuk ambil kembali, dan disuruh pegang dari ekornya. Ya, pegang dari ekornya. Nah, kita tahu bahwa ular ini bahasa aslinya adalah nakash. Ya, nakas. Nah, di sini nakas yang pertama, ya, itu adalah setan yang bekerja masuk di dalam dunia ini. Tetapi nakas yang kedua, ini unik. Nakas yang kedua, Yesua menyamakan dirinya dengan nakas melalui peristiwa yaitu di dalam Yohanes 3 ayat 14. Sama seperti Moshe meninggikan nakas di padang gurun, begitu pula anak manusia harus ditinggikan. Jadi diidentikan, saudara. Ya, diidentikan. Posisi Moshe yang menaikkan nakash, begitu pula anak manusia ditinggikan. Ya, peristiwanya apa yang terjadi? Kalau kita lihat apa yang terjadi pada saat Moshe diperintahkan oleh Elohim Yahweh untuk bikin nakash. Ya, sebetulnya lebih spesifik yang diperintahkan oleh Elohim Yahweh itu membentuk ular, kalau bahasa lainnya itu ular naga sih mestinya. Tapi kalau dilihat dari bahasa aslinya, itu adalah seraf. Seraf. Ya, saudara bisa cek. Ya, saya sudah cek. Itu bahasa aslinya itu seraf. Seraf itu adalah serafim. Ngerti ya, serafim? Serafim itu makhluk syamayim yang um, sayapnya 6. Bukan sayap 4. 4. Kalau sayap 4 itu kerub. Jadi beda. Dan seraf itu punya tugas khusus. Seraf tugas khususnya adalah sebagai pemuji. Itu tugas khususnya. Tapi kalau kerub itu tugas khususnya adalah sebagai bodyguard. Ya, jadi itu bedanya. Serafim itu saudara bisa temukan di kitab Yesaya dan kitab
Wahyu, yang dilihat 4 makhluk yang dilihat oleh Yohanan di Pulau Patmos itu seraf, bukan kerub. Kalau kerub, saudara bisa lihat itu banyak di kitab Yehezkiel, ya, itu Yehezkiel dan juga kitab Bereshit, Kejadian. Pada saat Elohim Yahweh mengeluarkan Adam dan Hawa dan menaruh kerub, bukan menaruh seraf. Nah ini unik. Kenapa kok di dalam bahasa aslinya Moshe harus meninggikan seraf? Ternyata ya, serpent atau nakas itu originalnya adalah makhluk Syamayim bagian pemuji. Betul kan? Yang sering kita dengar namanya adalah Lucifer. Ya, itu jadi itu adalah pemuji, grup seraf. Dan uniknya Yesua ya menyamakan dengan itu. Nah, kita lihat peristiwanya. Peristiwanya apa? Saat itu Bani Israel sungut-sungut, ngomel aja, ya. Mulutnya nggak bisa dijaga, ngomel, menggerutu, kayak tawon gitu, saudara. Pusing kan? Dengerin suara tawon kan pusing, gitu ya kan? Termasuk Bapak Yahweh pusing, saudara. Nek ngeroeng terus pusing. Akhirnya apa? Dilepaskan ular tedung. Ular tedung dilepas, digigit ular tedung, tapi belum mati, ya, belum mati. Ya, jadi yang digigit sama ular tedung itu belum mati. Bahasa Timur Tengahnya itu kejet-kejet. Ya, jadi masih kejet-kejet begitu ya. Kaku-kaku, kejet-kejet seperti itu ya. Hampir mati. Nah, disitulah Elohim Yahweh memerintahkan buat ular tembaga. Nah, itu dia, ular tembaga. Ya. Fairy, bahasa Inggrisnya itu fairy serpent. Tapi bahasa Ibraninya itu adalah seraf. Nah, bagi yang melihat dia sembuh. Aneh kan? Nggak usah disentuh, nggak usah dioles-oles, apalagi dipukul. Itu kan tembaga kan berat sekali, saudara, dan keras sekali kan. Nggak usah dipukul-pukul kan, nggak usah di kepalanya dijendol-jendol gitu ya, diunyat-unyat, dijendol, dikepelaki, dikaploki, itu nggak perlu, saudara. Sembuh hanya dengan melihat. Tapi yang tidak melihat mati. Saya bisa lihat. Konsepnya ada di sana. Nah, orang yang melihat berarti orang itu percaya akan kalimatnya Moshe. Kalau kamu lihat, kamu hidup. Saya bisa lihat, mungkin ada peristiwa. Sudah orang yang kejat-kejat, diseret aja mungkin sama saudara-saudaranya. Ayo lihat itu, sampai matanya dibuka-buka seperti itu. Akhirnya ngelihat juga. Ya, misalnya seperti itu. Ya hidup. Saya bisa lihat. Tapi ada yang sendirian di kemah. Oh, itu paling sial, saudara. Nggak ada yang nolongin dia. Oh, kejat-kejat sampai mati, saudara. Kaku-kaku, akhirnya kaku sekalian sampai mati. Saya bisa lihat. Nah, peristiwa itu diambil oleh Yesua saat percakapan dengan Nikodemus. Unik sekali. Ya. Dan Yesua katakan, dari ayat itu muncul Yohanes 3:16. Ya, karena itu ayat 14. Yohanes 3 ayat 16 dikatakan barang siapa percaya karena begitu besar kasih Elohim akan dunia ini, maka dia berikan anaknya yang tunggal. Barang siapa yang believe di sini bukan percaya asal percaya, tetapi menaruh imannya akan diselamatkan. Seharusnya ya, ada kata seharusnya. Saya bisa lihat. Jadi proses itu adalah sebetulnya transfer dosa. Ya, saudara dan saya tidak usah nunggu detik terakhir, tidak usah sampai kejat-kejat, tidak usah sampai apa itu namanya kejang-kejang, gitu. Saudara dan saya dapat kesehatan, puji Bapak Yahweh, terpelihara dan boleh percaya. Itu lebih enak daripada yang sudah untuk gitu ya, sudah hidup enggak mati enggak, itu wah paling paling susah itu, saudara. Ya, itu paling susah. Kita juga nggak tahu masuk atau tidak, ya anugerah, ya kan. Ya, kita nggak bisa menentukan, wong kita bukan hakim. Ya kan, ya kita ngomong anugerah. Ya, selain daripada kita juga tidak tahu, juga tidak menyakiti hati keluarganya. Betul kan? Nanti kan, kalau ditanyain gitu, Pak,
ini sudah meninggal ini masuk kemana Pak? Padahal kita sudah tahu nih soalnya, ya kan? Masuk bilang, wah masuk neraka itu. Wah, itu kan mengerikan, saudara. Ya kan, nggak etis banget gitu, saudara. Ya kan, ya paling tidak kita ngomong ya anugerah lah, gitu aja. Ya kan, kan rada enak gitu. Jadi artinya sama-sama ayam gitu, ya kan. Ya kan sama-sama ayam gitu, ya kan. Ini kita juga nggak tahu, saudara. Ya kan, detik terakhir, siapa tahu ketemu sama Yesus. Ya kan, di detik terakhir, nafasnya terakhir, menghembuskan nafas terakhir, dan akhirnya Yesus di terakhir ketemu dan dia dalam spirit dia bilang, aku percaya, selamatlah, siapa tahu, begitu ya kan, siapa tahu, ya untuk tahunya nanti 2 tahun lagi, ya. Jadi gitu caranya, ya. Jadi transfer harus ditransfer, ya, transfer dosa. Nah, transfer dosa ditransfer kemana? Transfer ke Yesua, ya, transfer ke Yesua dan Yesua transfer ke Satan, ya kan? Satan gang buntu ceritanya, ya. Satan gang buntu. Oh, sorry. Ya, buat Satan gang buntu saudara, ya. Manusia transfer ke Yesua, Yesua transfer ke Satan, Satan gang buntu. Kenapa? Nggak ada jalan keluar. Ya, nggak ada jalan keluar. Gang buntu ya, namanya gang buntu. Ya sudah buntu, ya kan? Usus buntu ceritanya. Ya sudah, akhirnya harus dipotong, buang gitu. Ya, tapi buat orang yang tidak mau transfer ke Yesua, ya maka dosanya akan, ya, dosanya akan ditanggung diri sendiri, ya. Jadi gitu. Sendiri. Ya, tahu sendiri siapa yang mau nanggung. Dia tidak punya kesepakatan, dia tidak punya huruf taf, dia tidak punya perjanjian. Kan huruf taf 2 ranting, ya harus 2 ranting, tidak boleh 1 ranting 1 kawat, tidak boleh, tidak bisa, itu tidak bisa jadi taf, saudara. Saudara jangan pernah membentuk, Pak, saya ada 1 ranting 1 kawat, yang satu dari besi metal, yang satu dari ranting. Huruf taf, saya bilang nggak sah. Karena huruf taf harus 2 ranting, harus 2 rantingnya. Saya bisa lihat, ya. Jadi harus sama-sama ranting, ya. Bagaimana Pak kalau sama-sama kawat? Wes buangin aja kawatnya. Karena nggak ada itu ceritanya. Ya huruf taf dua-dua sama-sama kawat, kawat besi lagi, ya kan? Nggak ada. Itu istilahnya itu kawat besi itu kayak setan. Mau perjanjian sama Elohim ya nggak mungkin terjadi. Ya kan? Jadi harus sama-sama ranting. Ya, karena ranting itu hancur, habis terbakar. Tubuh itu ranting itu bicara tubuh kita, tubuh saudara dan saya. Ya, jadi Elohim Yahweh nanti harus turun ke dalam dunia sebagai serupa dengan manusia. Nah, di situ baru terjadi kesepakatan. Ya, jadi ngerti di situ ya. Itu patternnya ada di sana. Nah, kemudian setelah Elohim Yahweh perintahkan kepada Moshe, saudara perhatikan, ya, Elohim Yahweh perintahkan sama Moshe untuk menangkap ular itu bagian ekor. Bagian ekor. Jangan ditangkap bagian kepala. Di dunia ini kan sudah, sebetulnya kan sudah, gimana ya, sudah paham ya. Ayo kita cari akar permasalahan. Lah gitu loh mestinya kan. Ayo mari kita cari akar permasalahan. Ya kan? Nggak ada yang ngomong daun permasalahan itu nggak ada, saudara. Nggak pernah ada, saudara. Atau bunga permasalahan itu nggak ada. Ya, selalu akar permasalahan. Tapi anehnya, manusia itu selalu tidak mau cari akar permasalahan. Kita bisa lihat yang dicari ranting-rantingnya. Jadi nggak akan pernah terjadi solusi. Jadi kalau mau cari solusi, akarnya ada di mana, selesaiin di situ, selesai cerita. Kamu akan punya kuasa untuk memegang seluruh permasalahan. Karena akarnya sudah ketahuan. Ya, dan ini sebetulnya contohnya ya bagi orang-orang yang tetap mempertahankan ya dengan nama sesembahan asing, ya sesembahan asing, apalagi sesembahan asingnya itu eh, dari gua gelap itu, ya, ya, dan dari orang apa buta huruf itu, ya susah kalau nggak mau kembali ke akarnya. Padahal itu kan 600 tahun setelah Yesua, nggak akan pernah ketemu.
Ya, tidak akan pernah ketemu. Jadi kembalilah ke akar, ya. Akarnya adalah Ibrani, ya jangan pakai Yunani, begitu. Ya, jadi harus kembali ke akar. Jadi setiap persoalan apa akarnya? Oh, akarnya karena sakitnya karena em, misalnya ini disebabkan karena mungkin terlalu nyimpen, tahu ya nyimpen ya, semua disimpan, 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 ya kan? Akhirnya kayak laut mati, betul lah, kebanyakan garam. Nah ya, jadi yang laut mati itu kan banyak garam. Kalau banyak garam itu bahasa bahasa apa itu namanya Belandanya itu bloedruk. Kalau bloedruk, ya tekanan darah tinggi saudara, naik semua, betul kan? Itu karena banyak nyimpan saudara. Nyimpan apa? Nyimpan garam. Iya kan? Nah itu ya, jadi harus solusinya harus ada. Bagaimana caranya solusinya? Solusinya harus pakai Yesua. Karena Yesua nanti pada saat kedatangannya, ternyata laut mati itu nanti jadi air tawar. Kan itu ada di dalam Yeskiel. Betul kan? Nanti akan ada lembah yang luas dan akan ada sungai yang mengalir dari Bait Elohim. Nah, Bait Elohimnya ada di mana? Di Yerusalem. Yerusalem dekatnya mana? Dekatnya laut mati. Ya akhirnya akan jadi tawar. Solusinya Yesua. Taruh Yesus dalam hidupmu, maka ya yang namanya garam yang kepenuhan akhirnya turun, saudara. Ya, akhirnya bisa habis tersalurkan seperti itu. Jadi setiap permasalahan cari akarnya, solusinya minta tolong Ruah Yahweh Elohim. Ya, jadi saudara paham di situ. Nah, itu memegang dari ekornya, ya, memegang dari ekornya. Nah, sekarang Elohim Yahweh juga menunjukkan bahwa hati manusia, isi manusia itu sebetulnya kusta, sejenis penyakit kusta. Ya, penyakit kulit, penyakit yang mematikan, penyakit yang bikin jari-jari itu patah semua dan akhirnya kematian. Ya, jadi ini yang harus diperbaiki. Diperbaiki dengan cara apa? Dengan cara mengikuti perintah Yahweh. Ya. Nah, perintah Yahweh di mana? Kalau saudara lihat Moshe disuruh masukkan tangannya ke jubahnya. Begitu dikeluarkan, kusta. Ya kan, wah busuk, bau, kusta. Ya anggaplah kusta. Tapi memang lebih ganas mungkin. Terus kemudian, bagaimana cara solusinya? Ya dia harus ngikutin apa yang dikatakan Yahweh. Setelah itu, Yahweh berfirman, masukkan kembali, keluarkan kembali. Begitu kan? Itu kan perintahnya begitu. Tetapi kalau Mose bilang, aku tidak percaya, aku tak cuci tangan. Selesailah ceritanya dia. Kusta seumur hidup. Saya mengerti maksudnya. Jadi ngikutin apa yang diperintahkan Yahweh. Beriman kepada Yahweh, oke, masukkan lagi, dia masukkan. Ya kan, begitu dikeluarkan, bersih. Hanya Yahweh yang sanggup membersihkan isi hati saudara dan saya. Hanya Elohim Yahweh. Melalui apa? Melalui firman-Nya. Betul kan? Ya, jadi Moshe mengikuti perintah daripada Elohim Yahweh. Elohim yang perintahkan, masukkan, ya masukkan. Kalau nggak dimasukkan, terus gitu. Dia cuman eh, bersandar pada kekuatannya dengan berkata sembuh, 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 ya gak sembuh sembuh, saudara. Saya bisa ngerti maksudnya. Apalagi dicelupkan Sungai Yordan 7 kali, cuci tangan 7 kali, ya mirip-mirip kayak si siapa itu namanya, si Naaman, itu 7 kali, ya tetap gak sembuh. Lawang itu bukan perintahnya, ngerti saudara? Ya, jadi kalau perintahnya masukkan ya masukkan, masukkan lagi, akhirnya bersih. Elohim Yahweh membersihkan dari dalam. Akan banyak melihat ya. Elohim Yahweh membersihkan dari dalam. Oke, puji Bapak Yahweh. Ya. So, itulah mujizat yang kedua. Nah, sebetulnya ada satu mujizat lagi yang diperintahkan oleh Elohim Yahweh. Mujizat ketiga. Apa mujizatnya? Apa mujizatnya? Untuk mengambil air menjadi darah itu. Iya. Ya. Ya. Jadi air jadi darah. Ambil air, kemudian dituang, nanti jadi darah. Ya, dengan 3 mujizat itu Israel akan percaya kepada Elohim Yahweh atas perintahnya. Elohim Yahweh mengutus Moshe saat itu. Ya, itu yang ketiga. Nah, kalau kita lihat Moshe ternyata dia mengelak. Ya, dia berkata, aku ini bukan orang yang pandai bicara. Dulu tidak, ya toh, aku ini tidak lancar berbicara.
Nah, kalau saudara perhatikan, kemarin saya jelaskan bahwa dia itu kan, Moshe itu kan dididik oleh Elohim Yahweh. Mohon maaf, oleh Mesir. Ya, oleh Mesir 40 tahun, kemudian dididik secara tidak langsung oleh Elohim Yahweh another, ya, atau 40 tahun yang lagi, ya, 40 tahun lagi setelah itu. Ya, jadi sebetulnya dia sudah punya kemampuan 40 tahun itu, tapi dia mengelak. Kemungkinan, saya bilang, kemungkinan dia itu segan, ya. Karena yang mau bunuh Moshe itu adalah bapaknya putri Firaun, bapaknya. Nah, di ayat yang kita baca di dalam kitab Shemot pasal yang keempat, kitab nama-nama atau keluaran pasal yang keempat, dikatakan bahwa Elohim yang mengatakan bahwa orang yang berniat membunuh kamu itu sudah tidak ada. Berarti penggantinya itu nggak berniat untuk membunuh Moshe. Itu di, ya, nanti kalau ketemu. Ya, jadi Elohim Yahweh memerintahkan, ayo kamu kembali, tapi Moshe menolak. Ya, sehingga Elohim Yahweh berfirman, oke, kalau gitu itu ada Harun, kakakmu. Ya. Nah, kalau kita lihat ayat 16 dikatakan bahwa ia harus, yaitu Harun, berbicara bagimu kepada umat itu dan menjadi mulut bagimu, dan engkau Moshe akan menjadi Elohim baginya. Nah, ini sebenarnya satu prinsip. Ini yang sama seperti yang saya ajarkan, yaitu mengenai rahasia mulut ajaib. Ya, mulut ajaib. Jadi patternnya ada di sana. Jadi Moshe itu dianggap sebagai Elohim, kemudian, ya, Harun itu adalah jubir, ya, juru bicara, ya, yang menyampaikan, juru bicaranya, ya, penyampaiannya saja. Jadi prinsipnya sama seperti Elohim Yahweh, jubirnya siapa? Yesua. Yesua jubirnya. Saya bisa lihat itu mulutnya, ya. Jadi patternnya sama, ya, kita bisa lihat di sana. Oke. Nah, kemudian, nah ini dia. Ya, ayat 19, ya, terima kasih. Yahweh berfirman kepada Moshe, ya, yang di Midian, kembalilah ke Misraim, sebab semua orang yang menginginkan nyawamu telah mati, ya, telah mati. Jadi mereka sudah tidak menginginkan kematian daripada Moshe, ya, tidak menginginkan kematian Moshe. Nah, karena itu mereka kembali, dan setelah kembali, apa yang terjadi? Yaitu masalah peristiwa Brit Milah, ya, peristiwa Brit Milah. Saya mau sampaikan saudara, peristiwa Brit Milah ini mengenai pengantin darah. Tadi saya sudah jelaskan, saya cepat saja. Ini yang saya mau kasih sama saudara yang bagian terakhir, yang tidak saya jelaskan tadi, ya, yang tidak saya jelaskan, yaitu bahwa inilah prinsip daripada mission of redemption. Mission of redemption. Itu ayatnya ada di dalam Ibrani 2 ayat 14 sampai 18. Ibrani 2 ayat 14 sampai 18. Brother Reno bisa bacain atau sudah siap, atau Ibrani 2 14 sampai 18. Ya, mungkin kalau mic-nya belum ready saya akan baca aja. Ya, Ibrani 2 ayat 14 sampai 18. Karena anak-anak ini terdiri dari daging dan darah, maka dia Yahweh sendiri juga mengambil bagian dalam keadaan mereka sebagai manusia. Jadi Elohim Yahweh harus mengambil bagian dalam keadaan seperti sebagai manusia, yaitu Yesua. Sehingga melalui kematiannya, yaitu kematian Yesua, dia membinasakan si Satan yang berkuasa atas maut. Kemudian, sehingga dia, yaitu Yahweh dalam Yesua, membebaskan mereka seumur hidupnya menjadi korban perbudakan dari ketakutan kepada maut, sebab sesungguhnya dia, yaitu Yahweh, bukan menolong para malaikat, tetapi dia memberi pertolongan kepada keturunan Abraham.
Itulah sebabnya dalam segala hal dia harus disamakan dengan saudara-saudaranya, yaitu Yesua, harus disamakan dengan saudara-saudaranya, supaya dia, yaitu Yesua, menjadi imam besar yang berbelas kasihan dan yang setia melayani Elohim untuk membuat pendamaian bagi dosa seluruh umat manusia. Karena dia sendiri telah menderita ketika dicobai, maka dia, yaitu Yesua, mampu menolong mereka yang sedang dicobai. Jadi inilah inti daripada Keluaran pasal 4. Kitab nama-nama, kitab Shemot, yaitu kalau saudara lihat ya dalam Ibrani 2 ayat 14 sampai 18. Elohim Yahweh tidak menolong malaikat. Tidak menolong malaikat. Malaikat yang jatuh akan menanggung akibatnya dan juga akan menanggung transfer dosa. Jadi intinya adalah di dalam Ibrani yang telah kita baca tadi. Sudah paham ya? Jadi karena itu Yesua harus, Bapa Yahweh harus turun sebagai manusia dan dia ada Yesua dan dia harus menderita. Supaya apa? Supaya di titik penderitaan manusia apapun dia sudah bisa merasakan dan dia bisa menolong. Sudah paham ya? Jadi itulah intinya pembahasan daripada Shemot pasal yang keempat. Oke, puji Bapak Yahweh. Saya lanjutkan, siapa yang mau ada pertanyaan? Wah, puji Bapak Yahweh. Kalau gitu sudah paham semua. Saya Pak mau tanya. Oh ya, silakan. Pak izin, yang terkait dengan perjanjian darah tadi, saya tuh nggak ngerti kenapa semenjak uh, siapa Zipora menaruh darah katan anaknya itu ke kaki si Mose, tiba bahwa Mose itu langsung apa ya, pisah dengan Zipora. Apa ada makna di balik itu, Pak? Terima kasih banyak. Ya, saya rasa tidak ada makna lebih dalam dari situ. Yang jelas bahwa Sipora dia, kita bisa lihat dari perjalanan selanjutnya bahwa Sipora dia tidak alignment rencananya dengan Moshe. Dia tidak alignment. Jadi dia pulang ke bapaknya beserta dengan anak-anaknya. Ya, jadi dia tidak bisa mengikuti rencana Elohim Yahweh yang ada di dalam Moshe. Begitu ya, terbukti dari nanti mertuanya akan berkunjung ke Moshe dan setelah itu mereka ditemukan, tapi ternyata itu juga tidak berlangsung lama ya. Ada terjadi peristiwa bahwa Moshe ada perkawinan dengan orang Ethiopia, begitu ya. Itu memang ada dua kemungkinan. Ethiopia ini adalah apakah istrinya itu atau memang dia kawin lagi, itu nggak jelas ya, itu tidak jelas. Tapi yang jelas Sipora kembali setelah peristiwa itu, kembali ke orang tuanya. Iya, oh iya Pak. Dan di situ juga kan memang anak dari si Mose bersama Zipora kan namanya Gersom. Tetapi di dalam kitab suci saya coba baca tidak ada penjelasan lebih lanjut terkait dengan anaknya Mose itu. Saya berpikir gini, wow, seorang nabi besar sekelasnya si Mose ini keturunannya itu tidak diceritakan kayak gitu. Ya, saya tidak tahu apa makna di balik itu. Apakah memang bahwa Tuhan atau Bapak Yahweh memakai mereka juga atau tidak, saya juga tidak tahu. Tapi memang saya sedikit penasaran tentang itu, Pak. Terima kasih. Iya, itu memang masih misteri. Jadi karena tidak tertulis, tambah yang punya keturunan adalah kakaknya, yaitu Harun, melalui Harun. Untuk Miriam pun juga tidak ada. Miriam tidak ada. Ada yang masuk ke Canto, yaitu namanya Hobab. Pernah tahu Hobab? Hobab itu iparnya Moshe masuk itu. Masuk tanah Kanaan, Hobab namanya. Coba cek aja di sana, ya, sebagai referensi. Begitu. Tapi untuk anak-anaknya tidak ada yang masuk, nggak ada yang masuk sama sekali, ya. Dan mungkin rencana Elohim Yahweh adalah melalui Harun, ya. Jadi keimaman Lewi itu bukan melalui Moshe, bukan melalui Miriam, tetapi melalui Harun, ya. Dan nanti akan terbukti dengan tongkat Harun yang berbunga. Ya, pilihan daripada Elohim Yahweh ada di sana. Ya, oke, terima kasih. Puji Bapak Yahweh. Saya beralih ke Pak Mahlon dulu ya, karena tadi saya lihat angkat tangan. Silakan Pak Mahlon.
Ya Pak, saya punya ini referensi terganggu. Jadi mau tanya Pak, kenapa Mose tidak pegang ular itu dari kepala? Tadi Pak sudah sempat singgung, tapi pegang di ekor Pak. Ya, oke. Masih Pak. Ya, terima kasih. Jangan sekali-sekali pegang ular dari kepala. Ya kan? Ya, Langsung pindah tempat. Ya, ya. langsung pindah tempat. Ya kan? Kalau memang ularnya berbisa. Oke, terima kasih Pak Mahlon. Saya beralih ke Pak Yokanan. Silakan Pak Yokanan. Maksud makna rohaninya Pak? Oh, makna rohaninya. Ya Pak. Oh iya, makna rohaninya jelas. Jadi kalau megang masalah jangan di besar-besar masalah itu. Jadi harus lihat akarnya, akar permasalahannya ada di mana begitu. Ya Pak. Ya, inti permasalahannya di mana gitu ya. Jadi akarnya Tadi Pak, dipegang di tadi situ. Pak sudah terangkan, tapi mungkin saya yang terlewat. Oke. Ya, terima kasih Pak. Terima kasih. Dan juga untuk menghadapi pencobaan yang besar, ya harus dihancurkan dari pencobaan yang kecil-kecil. Saya bisa Ya, lihat, ya, itu harus dimulai dari situ. ya. Misalnya contohnya banyak, ya kan, ditawari, nggak pernah ngerokok, ditawari rokok, misalnya gitu. Ya itu lebih gampang sebetulnya daripada sudah kecanduan rokok untuk lepas. Wah itu sudah susah. Ditawari alkohol misalnya, ya pertama kali minum, terus kemudian lebih gampang untuk nolak. Ya paling makan hati gitu aja, kok dianggap nggak gimana ya, nggak mau kumpul-kumpul begitu aja. Ya, Itu cuma di situ. Tapi kalau sudah nyebur kecanduan, aduh itu susah itu. Itu maknanya di situ. Itu seperti kalau sudah kecanduan itu mau megang kepalanya ular, begitu. Susah itu. Ya kan kalau sudah kecanduan, ya, repot. Lebih baik dari awal, ya dari kecil. Begitu. Elohim Yahweh juga menggunakan cara setialah dari perkara yang kecil, maka engkau akan dipercaya perkara yang besar. Begitu maknanya. ya Pak. Ya, Terima kasih terima Pak. kasih, Malon. Terima kasih. Saya beralih ke Pak Yokanan. Silakan Pak Yokanan. Oh ya, terima kasih Pak atas waktunya yang Haleluya. diberikan kepada saya. Shalom Shalom. untuk saudara-saudaraku dari mulai dari ini tim Arizona, dan salam kepada Bapak Ibu, saudara-saudaraku, sisters and brothers. Pertama, saya memang mengikuti dari kemarin, rasa terkagum Pak mendengar penjelasan Bapak yang begitu rasanya dalam sekali. Lalu terbukti dengan penjelasan tadi dan kemarin itu bahwa kenapa orang itu firman Tuhan itu mulai dari ayat ke-14 dulu, tidak ayat ke-15 dulu. Itu menjawab pertanyaan Mose ini. Nah, rupanya juga saya berpikir mungkin pemikiran saya ini minta klarifikasi nanti dari Bapak, bahwa memang selalu dalam dunia sekuler ini pun, atau yang tidak kembali kepada akar Ibrani, kalau menjelaskan firman itu berputar-putar dulu baru ke intinya. Intinya hanya satu atau dua atau tiga, seperti itu yang selalu saya ambil dulu. Nah, itu kalau dalam bahasa itu metode deduksi ke induksi. Berputar-putar dulu nanti baru pada intinya. Kalau ini kan dari akar Ibrani, ini memang betul dari step by step, dari A terus gitu. Itu yang saya terkagum-kagum tadi dan menambah pengalaman. Jadi itu yang minta saya konfirmasi. Dan yang kedua, saya mau mengucapkan kepada pertama Ibu Hadasa Fempang atau Sister Ibu Hadasa Fempang tentang mimpi saya Pak, yang Bapak dengan saya itu saya sampaikan. Itu pas tanggal 7 Pak. Saya lihat tanggalnya hari Selasa yang lalu. Mimpi itu pendek sekali. Tapi sekali dijelaskan oleh Ibu Hadasa Fempang, wah mimpinya bagus sekali. Itu sebab saya mengucapkan terima kasih pada kesempatan ini. Mungkin saya bisa nanti saya jelaskan saya kembali mimpi saya itu di sini supaya menjadi berkat buat saudara-saudaraku manusia Elohim, bahwa memang
yang dikatakan harfasu atau rapture itu memang betul-betul tidak bisa diragukan lagi dari mimpi itu. Pada hari Selasa itu, saya sekitar jam 12 atau 11.12 itu, saya bermimpi. Mimpi itu pendek sekali. Intinya saya itu bersama Bapak Yosef Roy. Saya itu berada di satu bandara. Dan saya bersama Bapak Yosef Roy itu sudah masuk di dalam pesawat. Pesawat itu helikopter dan yang pilotnya, yang menyetirnya itu Bapak Yosef Roy. Saya enak sekali naik pesawat itu, duduk di depan berdampingan dengan yang Bapak Yosef yang sedang mengendalikan itu pesawat helikopter, dan pesawatnya tidak terbayangkan bagusnya, Pak. Baru sekali. Kemudian ketika sedang mau berjalan, saya melihat orang-orang banyak sekali di bandara itu, tetapi mereka berpakaian yang bagus. Berpakaian yang pada jas semua, ada jas-jas putih, jas hitam berdasi, ada juga mereka itu siap dengan kopernya gitu. Sesekali Bapak menyetir itu melihat ke depan atau ke samping kanan seperti itu, karena setirnya itu di sebelah kanan, melihat takut-takut orang-orang itu, ya karena orang terlalu banyak di situ. Nah, kemudian hanya satu perkataan Bapak dengan saya waktu itu, satu kalimat saja. Nanti kira-kira saya kurang jelas 1 meter atau 1 sentimeter. Nanti Pak Yohanan kalau 1 meter gitu, mungkinlah 1 meter gitu. Kalau 1 sentimeter itu kan terlalu mepet. Jadi kalau sekitar 1 meter seperti itu, nanti Bapak-bapak cepat, katanya, kita bergerak cepat. Sampai di situ aja mimpi itu. Lalu saya terbangun dan saya tunggu. Mungkin Rabu malam ada lagi sambungan mimpinya, rupanya tidak ada sampai hari ini. Maka saya sampaikan kepada Ibu, ya, ada Sapamang dan diterjemahkan bagus sekali mimpi itu. Saya mengucapkan terima kasih. Satu kepastian bahwa ya kita ikut dalam hal itu. Jadi ini yang saya sampaikan dalam mimpi itu, satu kesaksian yang saya alami pada minggu ini. Demikian Pak, apa yang saya sampaikan, kesaksian satu. Tadi yang satu di atas tadi meminta konfirmasi bahwa memang betul kalau susah kita, kalau dalam yang lama itu berputar-putar dulu menjelaskan Alkitab atau firman Tuhan, tapi kalau ikut di sini di tempat kita ini PM dari akar Ibrani, kita rasanya saya sendiri tercengang sekali mendengar setiap kali penjelasan dari Bapak untuk ini. Untuk itu saya mengucapkan terima kasih, dan terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Mari Pak, selamat siang. Ya, terima kasih Pak Yohanan untuk kesaksiannya, dan juga memang yang di luar sana pengajaran ya muter-muter itu aja, ya kan, tidak melihat berdasarkan pattern, tidak melihat berdasarkan pola, ya, dan sebetulnya mereka cari susah sendiri, saya bilang, ya. Padahal Elohim Yahweh sudah menyediakan semuanya dengan mudah, dengan gampang dibaca. Yahweh itulah namaku. Sudah selesai. Gampang toh. Ya, tapi mereka juga masih belum bisa baca itu. Ya kan? Nah, jadi anehnya di situ mereka bikin konsep sendiri dan akhirnya tersesat di dalam ya semak belukar konsepnya sendiri. Ya, padang belantara konsep-konsep mereka sendiri. Ya, sebetulnya tidak terlalu sulit toh dengan pembahasan yang Elohim Yahweh berikan. Ya, Yesus mengatakan enggak sulit, ikut saja, nurut saja, sudah masuk. Ya, luar biasa. Enggak cari susah. Yang cari susah itu yang ya spirit agamawi. Ya. Dan kita kan spiritnya adalah relationship. Ya. Ya. Jadi enggak susah kok. Patternnya juga sama itu ya. Kalau kita sudah tahu semua ya, kita bisa lihat, oh ini ketemu ini lagi, ini ketemu lagi, ini ketemu lagi, begitu. Sama. Ya, oke, puji Bapak ya. Terima kasih Pak Yohanan.
Saya beralih ke Ibu Hana. Silakan Ibu Hana. Shalom Ibu Hana. Ya, ya Pak. Shalom Pak Yosef Roy dan Shalom. juga teman-teman. Saya cuma bingung yang kemarin mertuanya Musa itu siapa ya namanya? Rehuel atau Yetro, Yetro atau apa Pak? Iya, Lupa Yitro saya. atau Reuel. Rehuel Iya. atau Yistro. Nah, Yistro itu Yitro. aja sih Pak yang pengen saya tanya. Penasaran kemarin. Jitro, Pak. Ya, ada dua nama yang disebutkan di situ. Itu Keluaran 3, Keluaran 2. Ya, Keluaran 2 ayat 18. Itu Rehuel. Iya, Rehuel. Ya, Rehuel. Atau Yitro, ada satu lagi gitu. Ada dua. Apa Yitro. nggak mungkin dua apanya mertuanya kan? Anaknya tetap si Jiporah itu. Itu aja sih, Pak. Iya. Iya, saya belum lihat lebih dalam. Nanti kalau ada kesempatan coba tak lihat lebih dalam. Iya. Ya. Siap, Pak. Makasih, Pak. Yang Makasih. tahu punya first name and last name. Siapa tahu. Oke. Saya bisa Siap. panggil Makasih. ya Bapak Daniel atau Bapak Susanto. Itu sama saja gitu ya, dari dua sisi kan ya. Iya. Pak Siap. Yohanan atau Makasih, Pak Pak. Aladin atau Pak Mahlon, Pak Gerung. Ya, itu kan sama kan? Sama orangnya. Bisa jadi loh ya, bisa jadi. Ya, tapi ya nggak apa-apa sih. Makasih, Pak. Iya, Oke, siap. terima kasih Bu Ana. Terima kasih. Saya beralih ke Sister Julinda. Silakan Sister Julinda. Shalom, Pak Yosef Roy. Shalom, manusia-manusia Elohim. Shalom. Iya, Pak. Saya mau mohon kalau ada lagi ayat-ayat yang mendukung untuk prinsip keselamatan eh, tentang ini tadi, Pak. Ya, kita memandang kepada Yesua seperti yang di Yohanes 3 ayat 14. Seperti ketika Mose meninggikan ular gitu kan. Tapi Hmm. yang saya maksudkan adalah eh, kita sudah pegang bahwa keselamatan itu kita beriman kepada Yesua, ya artinya kita memandang lekat-lekat lah gitu mungkin ya, fokus kepada Yesua yang mengorbankan dirinya di salib, kemudian meneladani apa yang menjadi kehendaknya, kita mulai dengan menyerahkan diri untuk menerima baptisan di dalam nama yang benar, dan semua apa yang menjadi teladan yang ditinggalkan oleh Bapak Yahweh di dalam Yesua. Maksud saya yang bahwa dosa kita ditransfer kepada Yesua. eh, Jika kita diselamatkan itu artinya dosa kita ditransfer kepada Yesua dan Yesua mentransfernya kepada Satan. Mhm. Itu memang tadi ada ayat bahwa Yesua bukan datang untuk menyelamatkan malaikat tetapi manusia ya. Tapi maksud saya apakah ada ayat pendukung gitu kalau kita kan mau jelaskan kepada ya teman-teman yang masih di ayunan dan yang lainnya gitu, ayat pendukung bahwa memang dosa kita itu kita transfer kepada Yesua, kemudian Yesua mentransfernya kepada si Satan gitu, malaikat yang jatuh. Itu aja Pak. Makasih Pak. Oke. Salah satunya adalah 2 Korintus 5:21. Mungkin bisa dibaca. Terima kasih. 2 Korintus 5 ayat 21 di dalam ILT 3. Sebab dia yang tidak mengenal dosa, demi kita seolah dia telah berbuat dosa, supaya kita dapat menjadi yang benar bagi Elohim di dalam dia. Ya, ini adalah penggenapan dari satu prinsip. Kalau ada orang yang berdosa, dan kemudian dia mau lepas dari dosanya, dia harus menghadap imam. Apa yang dia bawa? Apa yang dia bawa? Binatang, Kurban kurban konsumsi. binatang.
Ya, yang dibawa adalah domba yang tidak bercela. Kalau cuma ngomong domba saja salah. Kalau ngomong binatang saja salah. Nggak boleh bawa zebra. Nggak boleh. Nggak boleh bawa gajah. Pergi ke mana itu namanya? Bait Elohim. Nggak boleh. Ya, nggak boleh. Nggak boleh bawa macan. Nggak boleh bawa singa. Nggak boleh. Ya, jadi harus bawa yang diperintahkan Elohim Yahweh. Salah satunya adalah domba. Tapi itu pun harus yang tidak bercacat. Setelah dibawa, apa yang dilakukan? Nah, Persembahkan. belum. Tumpang tangan dulu. Jadi orang yang salah itu harus meletakkan tangannya di kepala domba itu. Nah, itu bicara mengenai transfer. Kemudian yang disembelih siapa? Orangnya atau dombanya? Nah, itu kan ya. Banyak. Ya dombanya yang disembelih. Padahal yang berdosa siapa? Orangnya Ya, berdosa. Yang diinspek siapa? Yang diteliti yang mana? Orangnya atau dombanya? orang. Dombanya yang diteliti, bukan orangnya. Jadi itu transfer. Setelah transfer dibunuh. Iya kan? Setelah transfer dibunuh. Nah, nanti itu secara harian dan secara bulanan. Nah, ini nanti akan diwakili secara tahunan. Nah, kalau tahunan nanti perayaan Yom Kippur. Ya kan? Perayaan Yom Kippur, nah dengan menggunakan undi yang jadi Azazel. Nah, itu dilepas. Ya, itu prinsipnya di situ. Itu secara tahunan, tapi yang secara bulanan harian ya harus dilakukan seperti itu. Bahwa yang tak bercela, yang diinspek dombanya, tumpang tangan, setelah itu disembelih. Kemudian bukan selesai sampai di situ, darahnya dipercikkan, harus dioleskan, dipercikkan. Ya, jadi itu prinsip transfer. Ya, bisa dipahami ya, sister. Nah, 2 Korintus ini Eh, menjelaskan dia yang tidak mengenal dosa dibuat menjadi berdosa. Kenapa ada gelap selama 3 jam saat penyaliban Yesua? Ada gelap kan? Mulai jam 12 sampai jam 3. Betul kan? Tertulis. Kenapa ada gelap? Dan saat itu Yesua berteriak apa? Eloi, Eloi, lama sabachthani. Mengapa engkau meninggalkan aku, Elohimku? Karena selama itu tidak pernah ditinggalkan. Persekutuannya luar biasa. Tapi hari itu terjadi pemisahan antara Elohim dengan Yesua yang mewakili manusia, saudara dan saya. Itu harus lengkap jawabnya. Ya, karena dia, Yesua, saat itu mewakili saudara dan saya. Lupa itu 2000 tahun yang lalu. Iya betul. Sekali untuk selamanya. Karena Yesua tidak mati setahun sekali dia mati lagi, hidup, mati lagi, hidup, mati lagi. Tidak begitu, saudara-saudara. Sekali untuk selama-lamanya. Ya, jadi itulah. Kenapa kok terjadi gelap? Ya karena nggak tahan. Elohim tidak tahan. Adanya dosa itu menggambarkan pemisahan, transfer. Nah, setelah dosanya ditransfer ke Yesua, profesinya kan bilang, engkau akan meremukkan tumitnya, tetapi kepalamu akan dihancurkan. Transfer itu. Itu kalimat transfer. Transfernya ke siapa? Yaitu kepala yang dihancurkan, dihukum, yaitu si Satan. Terima hukuman dia dan malaikat-malaikatnya. Lepas, saudara dan saya lepas dari hukuman. Ya, bisa paham ya? Jadi selama kita di ya, dunia ya menunggu harpazo ya perhatikan saja
jalan hidup kita tidak menyimpang dari kebenaran firman, ya sudah. Ada dalam Yesus, Yesus dalam kita, berakar, bertumbuh, berbuah, apa yang menjadi rencana Elohim Yahweh, taati saja. Yang kemudian kalau saudara dikasih talenta, ya jangan disimpan, dipendam dalam tanah, ya kan nanti kan enggak enak. Waktu hitung-hitungan si bos bilang, wah kamu males, nah repot ceritanya, ya kan? Terus kemudian ya jangan jadi hamba yang jahat. Ah, nggak datang-datang nih, katanya datang, mana nggak datang-datang, ya kan? Akhirnya apa? Memukuli hamba-hamba yang lain. Itu kena juga. Jadi hati-hati, saudara. Ya bukan cuma satu sisi saja, tidak, tapi ada banyak sisi. Ya, mulai berakar, bertumbuh, berbuah. Itu sudah satu sisi. Belum lagi yang lain-lainnya. Bisa dipahami? Bisa, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, haleluya. Terima kasih. Bapak Yahweh memberkati. Haleluya. Shalom. Sama-sama. Saya beralih ke Sister Trivena, silakan. Sahabat Salam, Pak Roy dan semua calon mempelai Yesus Masya. Shalom, shalom. Terima kasih, puji Bapak Yahweh. Saya sangat diberkati dengan pengajaran yang hari-hari ini semakin ya terus menambahkan perbenaran kita sehingga kita lebih jelas tujuan kita lebih memahami dan apa-apa yang harus menjadi perbaikan-perbaikan seperti selalu kata Ibu Adasa, semakin mendandani diri. Haleluya. Ada kata di depan kita itu daftar Elohim yang sangat jernih, tidak perlu lap manusia, tapi ruah Yahweh yang akan menjadi tuntunan kita bahwa ini masih salah gitu. Haleluya. Saya rindu menyampaikan beberapa hal dan seperti Pak Yosef katakan tadi, ya ada yang perlu atau pemberian itu ada yang memang untuk diri kita sendiri, tapi ada juga yang untuk di-share-kan, dibagikan supaya kita maupun orang lain juga bisa diingatkan. Kalau mau diingatkan gitu ya. Kalau tidak ya oke, semua punya free will gitu ya. Yang pertama, saya mau menyampaikan tadi waktu kita dalam penyembahan, saya tidak terlalu hafal lagu itu, tapi saya mencatat bahwa ketika lagu pujian yang berkata I believe you are my healer, ya, dan ketika masuk pada pujian itu saya diberikan satu arit atau kapak atau apa, saya gambarnya sih begini, kalau Pak Yosef boleh lihat ini gambarnya, seperti arit yang apa ya, menuai gandum kali ya. Nah itu diingatkan di dalam Wahyu 14 ayat 16 sampai 19. Ya, saya lihat di situ adalah satu penuaian, karena itu bisa berbicara kapak untuk menebang, ya baik ya apa saja, menebang pohon atau apa, dan juga bisa bicara alat untuk penuai. Atau saya bacakan saja Pak Yosef. Iya, silakan. Wahyu pasal 14 ayat yang 16 sampai 19. Maka dia yang duduk di atas awan itu mengayunkan sabitnya ke bumi dan bumi dituai. Ayat 17. Selanjutnya keluarlah malaikat yang lain dari tempat kudus di Samayim. Ia juga memegang sabit yang tajam. Dan keluarlah malaikat yang lain lagi dari Mesbah. Ia memiliki kuasa atas api. Kemudian ia berseru dengan teriakan nyaring kepada malaikat yang memegang sabit tajam itu, katanya, ayunkanlah sabitmu yang tajam itu, kumpulkanlah tandan-tandan anggur dari bumi, sebab anggurnya sudah masak. Ayat 19. Maka malaikat itu mengayunkan sabitnya ke bumi dan mengumpulkan anggur dari bumi, lalu melemparkannya ke dalam tempat pemerasan anggur murka Elohim yang besar. Itu yang tadi saya dapatkan ketika di lagu itu. Saya nggak ngerti apakah ini maksudnya setelah harpazo atau apa, nanti Pak Yosef bisa tolong di apa. Itu yang pertama, jadi sabit itu sudah dipegang oleh malaikat ya yang dipercayakan. Itu yang pertama. Dan yang kedua, ketika kita pindah ke pujian yang berkata I sing precious to your name, itu saya disuruh berlutut. Saya harus jujur di sini bahwa sebetulnya pasca kecelakaan itu, saya sudah pernah cerita ke Ibu Adasa, saya mengalami kesulitan kalau berlutut. Karena memang selain semua tubuh saya dirombak, lutut saya itu memang, tapi saya nggak tahu kalau dia katakan suruh berlutut, mau berapa lama pun, itu saya bisa. Ya saya bisa. Dan saya berlutut
saya tunduk kepada dia. Lalu apa yang saya lihat, ini kali kedua, karena saya mendapatkan hal yang sama itu ketika hari Kamis yang lalu tanggal 2 Januari. Cuman saya keep untuk diri saya sendiri, saya simpen gitu ya. Tetapi tadi diulang lagi, dan saya kira untuk umum ya, untuk calon-calon mempelai Yeshua Masih yang mau tetap mengikuti proses-prosesnya daripada Bapak Yahweh. Yaitu yang saya lihat, yang pertama itu ketika saya berlutut, saya melihat itu hamparan karpet yang panjang, karpet panjang yang merah. Nggak tahu, saya nggak lihat ujungnya, tapi tiba-tiba dari ujung itu dia datang seorang yang gagah perkasa dengan pakaian atribut raja, ya merah putih lah, saya boleh gambarkan begitu. Dia pakai jubah yang merah begitu, lalu pakai mahkota, dan kemudian saya tidak sanggup lihat, saya menundukkan kepala, terus tiba-tiba saya seperti diberikan kekuatan dan saya angkat kepala saya melihat dia sudah pergi dari saya, tetapi saya merasakan kehangatan yang luar biasa. Ternyata ketika saya angkat kepala, saya itu diberikan jubah itu, gitu. Jubah itu diberikan kepada saya, gitu ya. Dia pergi hanya dengan tanpa jubah yang saya lihat itu tadi. Dan saya percaya ini bukan untuk saya, tapi untuk kita semua ya. Karena yaitu saya percaya jubah kemuliaan daripada dia ya, yang akan nanti juga menuntun kita kepada tubuh kemuliaan. Saya nggak ngerti juga itu. Tapi 2 kali saya mendapatkan hal ini. Nah, itu yang kedua, Pak Yosef. Terus kemudian saya mau juga sharing lagi tentang apa yang saya sudah sampaikan ke Ibu Hadasa juga waktu voice note dengan Ibu Hadasa. Ibu Hadasa menyampaikan ya, silakan sister boleh disampaikan, karena saya pikir ini penting ya, untuk kita menghadapi ronsen lalu digabungkan lalu hidup. Tapi kemudian ini lebih ke spesifik kepentingan untuk kita calon-calon mempelai Yeshua Masih. Kenapa? Ketika saya doa sore, karena jam 4 sore itu saya dan kakak serta anak-anak itu pasti itu doa sore bersama dan makan minum tubuh dan dari Yeshua Masih. Dan setelah itu saya lanjutkan untuk doa pribadi. Dan ketika saya bersyafaat, lalu saya diberikan, ya gambarnya saya sudah kirim ke Pak Roy dan juga Ibu Hadasa. Nah, ya mungkin masih bingung. Pertama saya juga ini, saya memang ketika saya melihat itu jauh lebih indah. Saya pun, ketika saya mendapatkan sesuatu, ketika kami beribadah, saya langsung berhenti ketika bersyafaat, dan saya bilang ke kakak atau anak-anak, saya ngeliat ini nih, gitu. Langsung saya sampaikan ke mereka. Satu kali saya melihat malaikat, hati-hati, ada malaikat di depan kita, gitu. Haleluya, gitu. Nah, ini saat saya bersyafaat, saya berhenti sejenak, saya perhatikan satu hal yang dia berikan, yaitu seperti dua loh batu, saya boleh mengatakan begitu, seperti 2 loh batu, tapi dia memiliki beberapa arti juga. Dan kemudian di tengah-tengahnya itu ada lilin, satu lilin yang menyala, dia berwarna kuning, dan kemudian di bawahnya itu pakai mangkok atau mungkin apalah, tatakan atau apa. Dan saya pelajari terus itu ya, 2 batu itu berwarna seperti hitam, tapi hitam yang hitam cerah gitu, hitam kecoklatan cerah, pokoknya indah, bukan hitam pekat, dia mengkilap. Dan kemudian ada tulisan-tulisan emasnya ya. Terus lilin itu berwarna kuning dan ada ukiran-ukiran ya. Dan itu dia berikan ayat di Mazmur 119 ayat 105 dan juga Amsal 6 ayat 22. Ya, nanti saudara bisa baca di situ. Dan ketika saya terus dalami, ternyata ini berbicara banyak hal. Ya, 2 loh batu ini berbicara itu loh batu yang baru, yang dimana ada perjanjian. Karena pada yang pertama, 2 loh batu yang pertama itu kan hancur karena tidak ada kesepakatan begitu. Dan itu tercatat dalam Keluaran 34 ya, ada 2 loh batu yang artinya taf atau huruf tau. Ini juga berbicara tentang 2 paru-paru untuk kita bernafas. Jadi Torah itu atau 2 loh batu itu yang berbicara Torah, peraturan pada Bapak Yahweh itu merupakan nafas hidup kita. Dan kemudian ini juga berbicara dengan 2 ginjal. Saya juga belum paham persis, maksudnya 2 ginjal yang menopang supaya kita menjadi seimbang dalam berjalan.
Karena saat ini memang banyak sekali orang yang cuci darah, orang apa semua saya nggak ngerti, saya belum paham persis, tetapi diingatkan juga tentang 2 ginjal yang harus sehat. Kemudian ini juga berbicara tentang dua apa namanya tumpukan roti yang ada di meja roti pertunjukan. Nah, lilin ini berbicara tentang mewakili menorah. Karena dia berwarna kuning ada ukiran. Kalau menorah itu kan ada 6 cabang, lalu yang tengah di 1 biji di tengah, dan setiap cabang itu ada apa namanya, ada buah badam, ada apalah itu yang dikatakan, dan itu berbicara mewakili menorah. Jadi itu adalah alat-alat yang ada di ruang kudus, di mana kita seperti dijelaskan oleh Dafar Elohim melalui Pak Yosef yang sudah dibuka secara gamblang, kita ada di ruang itu. Yang sedikit lagi kita akan menuju ke ruang Maha Kudus, yang artinya setelah mengalami tebus tubuh. Dan tatakannya itu berbicara pondasi yang kuat. Jadi apa yang dia tunjukkan kepada saya itu Torah itu betul-betul membuka kehidupan kita satu hal yang penting, karena Torah itu adalah ya seperti yang saya pelajari setelah saya tahu bahwa itu adalah ada 5 kitab yang ditulis oleh Mose dan isi-isinya itu Torah, dan isinya itu adalah tentang apa, pengajaran-pengajaran, peraturan-peraturan dan sebagainya, itu isi Torah. Nah ini ternyata penting bagi kita, dan kemarin saya sempat tanya ke Pak Yosef, bisa tolong jelaskan lagi enggak bagaimana, karena kemarin ketika saya menonton lagi, saya kejar terus maunya Ruaya seperti apa, dan saya melihat lagi tentang pengajaran 30 gitu ya. 2030, sorry. 30 2030 dan 33 2033. Itu di situ dikatakan sabat artinya tubuh yang hancur yang dikai salib. Yang kemudian juga ada satu kalimat yang dikatakan oleh Pak Yosef di situ, Torah, kita beriman kepada Torah gitu. Kita beriman kepada Torah di pengajaran apa saya lupa itu yang saya catat itu, bahwa kita harus beriman kepada Torah. Bisa minta tolong nanti Pak Yosef menjelaskan terlebih dulu ini untuk supaya saya pribadi maupun semua itu bisa paham tentang bagaimana Torah, betapa pentingnya Torah ini dalam kehidupan kita semua. Sebab ya inilah fondasi kita harus dibongkar dari yang dulunya tidak mengakui, dan sekarang kita sedang dibawa kepada satu hal yang paling penting yang merupakan keinginan Bapak Yahweh. Itu Pak Yosef nanti minta tolong dijelaskan, dan kemudian saya langsung saja karena nggak lama supaya nanti Pak Yosef juga menjelaskan terus-terus. Dan ternyata berbicara tentang Sabat, itulah salah satu yang sedang dimasuk dalam program pemulihan Bapak Yahweh. Sebab ketika saya merenungkan, ada beberapa calon-calon mempelai Yeshua Masih menjelaskan kepada saya, ya saya yakin bukan kebetulan bahwa Sabat itu adalah satu ikatan. Ya Sabat itu satu ikatan yang dikatakan seperti cincin. Ya seperti cincin yang bangsa Israel secara literal pada saat itu ya membuang lalu mengambil sebuah pohon dari hutan lalu menjadikannya sebagai dewa, dan Elohim Yahweh begitu marah gitu sehingga dia mengambil cincin itu lalu ya dia berikan kepada orang goyim, kepada orang-orang yang non Yahudi. Nah ini yang dikatakan anugerah gitu. Makanya perjanjiannya adalah Sabat. Makanya banyak sekali tulis, hormatilah hari Sabat, bersukacitalah ketika Sabat apa semua, sebab Sabat itulah cincin meterai daripada Bapak Yahweh supaya kita betul-betul memadu kasih dengan dia di hari Sabat itu. Sebab hari Sabat ini rahasianya besar sekali. Kira-kira seperti itu yang saya mampu jabarkan ya. Nanti kalau ada penambahan atau apa, saya pasti akan sampaikan untuk kepentingan saya dan untuk kita semua. Itu sekiranya Pak Yosef untuk saat ini saya dapat sampaikan. Jangan sampai kita membuang cincin itu atau sahabat yang sudah diikat, karena itu dipulihkan supaya kita menjadi mempelai Yeshua Mashiach yang berkenan kepadanya. Puji Bapak Yahweh, saya kembalikan kepada Pak Yosef Roy dan Bapak berkati. Shalom. Iya, terima kasih Sister Trivena. Ingatkan saya kalau sampai kelupaan ya. Oke, yang pertama adalah sabit. Kalau lihat dari ayatnya tadi, itu di Wahyu berapa tadi? Wahyu 14, Pak. Oke, Wahyu 14 itu sabit dan kemudian menyabit anggur ya saat itu ya. Dan kalau tidak salah ada 200 mil darah ya, betul nggak? Kilangan.
Betul nggak? 'Ada 300, Pak. 300 apa ya? 300 kilometer itu dari Iya, pembuatan anggur itu. itu sebetulnya bicara mengenai murka Elohim. Oke. Iya, itu mengenai murka Elohim. Ini bukan tuayan jiwa-jiwa, bukan. Ini tuayan di bumi. Ya, tuayan di bumi. Dan karena bumi sudah masak. Masak dari apa? Masak dari dosa. Jadi ini tuayan. Jadi besar kemungkinannya waktunya sudah tidak lama lagi. Jadi akan terjadi ya dibantai begitu. Ya, dibantai. Jadi orang-orang yang sudah menetapkan tidak mau percaya kepada Bapak Yahweh dalam Yesus HaMashiach ya akan masuk di dalam penilaian ini. Ya, ini bukan penilaian jiwa-jiwa, ini bukan penuaian materai kelima, tapi ini merupakan pembinasaan untuk manusia-manusia yang menolak kasih Elohim Yahweh dalam Yesus HaMashiach. Ya, itu yang pertama. Kemudian masalah Syabat terlebih dahulu. Syabat itu suatu perjanjian dan Syabat perjanjiannya kekal karena Elohim Yahweh sudah menetapkan 6 hari penciptaan, 1 hari istirahat. Itu patternnya di sana dan akan tergenapi terus sampai millennial Sabat. Millennial Sabat. Ya, dan itu berarti kekal kan? Dari sebelum manusia jatuh dalam dosa, Elohim Yahweh sudah menetapkan dan sampai nanti kiamat. Kiamat itu kan setelah kerajaan 1000 tahun. Kerajaan 1000 tahun adalah kerajaan Syabat. Karena 1000 tahun Syabat. Jadi kekal. Ya, jadi Sabat adalah pattern. Sabat adalah perjanjian. Ya, itu dia kekuatan daripada Syabat. Ya, sangat luar biasa. Jadi pattern yang sangat dahsyat yang Elohim Yahweh berikan sama saudara dan saya, yaitu Syabat. Ya dulu nggak ngerti sih, dulu ikut Advent, ya mereka kok betul-betul meninggikan Syabat begitu ya. Dia memang ada kelirunya sih. Kelirunya mereka ya merasa jadi spirit agamawi begitu ya. Tapi kita lebih dari itu. Bukan berarti kita lebih agamawi, tidak. Tapi kita lebih paham, maksudnya gitu loh. Bahwa Syabat itu perjanjian cinta kepada Elohim Yahweh. Elohim Yahweh sudah kasih 6, tinggal 1 kasihin Elohim Yahweh balik. Begitu, itu Syabat. Ya. Kemudian masalah beriman kepada Torah. Ya, tolong saya kasih di teks saja untuk spesifiknya. Mungkin next time saya akan lihat ya di mana poinnya. Tapi yang saya percaya bahwa ingat Torah itu adalah kudus dan Torah itu adalah firman Elohim Yahweh. Jangan bingung dengan Torah sudah tidak berlaku. Ya, jangan bingung itu. Karena apa? Di dalam Torah itu ada banyak divisi. Ya, ada banyak divisi. Jadi Torah yang divisinya berhubungan dengan ya pengorbanan domba untuk keselamatan dan sebagainya itu yang selesai begitu ya. Dan Torah itu akan mengarahkan ya manusia untuk ketemu dengan Yesua begitu ya. Tapi lebih spesifiknya tolong saya di teks saja di menit ke berapa, nanti coba saya cek lagi ya. Terima kasih. Ada yang ketinggalan Sister Tripana? Ya Pak, nanti saya kan setiap kali Ruah Yahweh ingatkan memberitahukan apa namanya message begitu ya, itu seringkali tiba di satu lagu gitu ya, tiba di satu lagu. Karena tadi yang sabit itu I believe you my healer, itu memang saya nggak ngerti ya, karena saya nggak fasih Inggris. Maksudnya mungkin ya untuk segera datang ke Yesua kali ya, jangan sampai masuk ke penuaian itu, sehingga orang-orang itu untuk datang. Nanti siapa tahu lah, mungkin Brother Daniel atau siapa yang bisa mentranslatekan lagu itu supaya saya bisa mendalami arti lagu itu ya, daripada ini tadi yang I believe you are my healer gitu ya, untuk menyembuhkan atau apa saya nggak tahu ya. Dan kemudian yang tentang karpet merah itu pun ketika saya diberikan itu masuk di I sing praises to your name ya, itu berarti kita menyembah kepada satu nama dan betul-betul
dia yang datang begitu memberikan dia itu juga, saya percaya itu juga kemuliaan akan kita pakai nantinya ya. Seperti itu Pak Yosef, message yang selalu dia berikan pasti ada salah satunya tiba di satu lagu yang dimana kita yakini dengan kita nyanyikan dengan segenap jiwa kita dan dia berbicara. Seperti itu Pak Yosef. Kalau mungkin tentang karpet merah itu Pak Yosef bisa menjelaskan dia karpet merah sesuatu atau apa. Itu aja Pak Yosef. Makasih. Nanti saya teks ke Pak Yosef tentang beriman kepada Torah karena saya menangkap dari Pak Yosef punya pengajaran itu. Oke. Makasih Pak Yosef. Ya, saya yakin soal karpet merah itu kan biasanya yang naik di karpet merah itu adalah orang-orang yang sangat dihormati, ya, sangat dihormati. Ya, jadi itu karpet merah beda dengan keset merah ya. Jadi saudara harus bisa membedakan antara karpet dan keset merah. Kalau keset merah mah tidak ada artinya karena cuma kecil ya buat ngilangin kotoran di sepatu saudara itu keset. Ya, tapi kalau karpet merah, wah itu betul-betul prestige. Oh ya, prestige ya. Oke, puji Bapak ya. Terima kasih Sister Rifana. Saya beralih ke Sister Eti. Silakan. Ya, haleluya. Puji Bapak Yahweh. Mohon maaf, masih tubuh manusiawi. Jadi mohon harap mic-nya bisa dinyalakan. Ya, sahabat Salom, kita semua minta maaf ganggu. Ini saya ingin sedikit bersaksi terkait dengan semua hal yang saya peroleh dari tadi selama mengikuti worship dan juga ada praise. Di situ ada lagu ketika kita nyanyi itu tuh ada suara Yahweh mengatakan bahwa imanmu menyelamatkanmu. Jadi ketika sebelum saya bertindak atau sebelum saya melakukan sesuatu, pasti situ ada inspirasi yang dikasih oleh Bapak Yahweh. Jadi sebelum saya terpikir itu semacam roh itu sudah spirit itu sudah diberitahukan. Tapi karena aku malu membicarakan karena aku masih masih belum masif terkait dengan Dafar Elohim karena kita mungkin belum terlalu mempelajari semua isi dari Dafar teristimewa Tanak ini, yaitu dari Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, dan Ulangan yang merupakan Torah yang kudus dan suci yang diberikan Bapak Yahweh kepada Mose. Nah, tapi saya selalu beriman bahwa ketika saya melangkah, ketika saya melakukan sesuatu, di situ ada spirit Roh Kudus yang selalu menunjukkan. Jadi sebelum saya melakukan itu, ada saja jalan-jalan yang sudah Tuhan siapkan untuk kita melakukan sesuatu. Dan terbukti ketika nama Bapak Yahweh didoakan dan disebutkan, bahkan itu ada mujizat yang terjadi. Beberapa hari yang lalu ada seorang yang lumpuh dan dia sangat sakit parah. Dan di situ Roh Kudus menginstruksikan aku bilang, ayo tumpang tanganmu dan doakan. Saya ragu, tapi ketika saya mengingat Bapak Yosef mengatakan bahwa pakailah semua perlengkapan senjata Elohim untuk membantu orang yang susah dan saat ini orang yang membutuhkan. Biasanya memakai air. Di situ kebetulan ada air yang doakan Bapak Yosef Roy bersama Ibu Hadasa. Saya gunakan, saya percik. Ya puji Tuhan, dia bisa berbicara dan dia bisa dia bisa berjalan. Saya kaget, saya wah ternyata Tuhan luar biasa ya. Sebelum saya melakukan sesuatu, karena Tuhan lebih dahulu membuat itu. Tapi setelah saya begini ingat ketika saya berdoa menggunakan bahasa Ibrani, yaitu Bapak Yahweh di dalam Yeshua HaMashiach, kamu jangan berdoa. Karena rata-rata di sini, Bapak Yosef bersama teman-teman semua, mereka masih terindikasi budaya adat istiadat, dan mereka masih menggunakan nama-lama itu. Jadi saya bilang, kalau misalkan kalian masih menggunakan bahasa lama itu, nanti kita tidak terkonek, tidak nyambung seperti kabel yang positif dan negatif itu. Jadi coba kamu berpikir, kalian kan rasakan sendiri, lihat sendiri bahwa mujizat itu terjadi karena menggunakan nama Yahweh, Bapak Yahweh. Jadi kalau kalian pakai nama Allah, nanti kalian sakit lagi. Nah, saya bicara seperti itu. Tapi mereka diam, rata-rata mereka diam. Tapi dalam hati saya
saya berpikir bahwa pasti Tuhan telah menguduskan roh jiwa tubuh mereka, sehingga mereka diam, tapi pelan-pelan mereka akan mengikuti. Hanya mungkin mereka malu saja, karena di sini ada pendeta, ada majelis, ada semua orang-orang tua banyak, dan mungkin mereka malu. Tapi saya mengatakan satu kata, Bang, entah itu ada di firman mana atau di daftar apa yang mengatakan bahwa jika engkau malu mengakui namaku di bumi, maka aku pun malu dan tidak akan menganggap namamu di surga. Aku teringat akan Tuhan memberikan inspirasi untuk menggunakan daftar itu kepada mereka. Dan puji Tuhan, walaupun saya seorang diri di dalam doa, walaupun mereka banyak, tapi aku selalu menggunakan nama Yahweh. Aku bilang, kalian mau bunuh aku, kalian mau intimidasi aku, kalian mau bikin apa aku pun, aku tetap menggunakan nama Yahweh. Karena saya bilang, ketika Yesua HaMashiach di bumi, dia pun dihina, dia pun tidak diakui, difitnah, dibuat yang tidak benar-benar. Saya pun siap untuk mendapatkan hal seperti itu. Dan puji Tuhan, di sekolah pun, ketika kebetulan saya seorang kepala sekolah dan di SMK, dan ketika saya sebelum memulai seluruh aktivitas itu, saya harus berdoa. Saya minta Tuhan dengan Roh Kudus-Mu, Tuhan menganugerahkan spirit yang menjiwai nama Bapak Yahweh, sehingga ada perubahan, sehingga ada pembentukan karakter yang baik bagi siswa. Ya, kadang dalam apel pagi, apel pulang, saya selalu minta saya yang berdoa. Walaupun di situ ada istri pendeta yang jadi guru, ada majelis banyak, tapi tidak saya yang harus berdoa. Kenapa? Karena ketika saya berdoa, di situ ada puasa. Ketika saya menyatakan sesuatu kebijakan, di situ tuh ada mukjizat. Jadi please, mari kita sama-sama menyatu dalam spirit yang sama. Karena apa? Karena saya merasakan ini mujizat yang Tuhan kasih. Kita saya walaupun dipaksakan untuk melakukan hal sesuai yang ada di istiadat kalian, aturan agama kalian, tidak. Saya tetap pada mujizat kepada roh saya bahwa saya harus menceritakan tentang kuasa kedahsyatan daripada Bapak Yahweh kepada semua orang yang ada di tengah-tengah saya, atau yang ada dalam kelompok kehidupan saya atau organisasi saya. Mau ikut, mau tidak, terserah. Dan itu yang saat ini saya lakukan, dan dimanapun ada perkumpulan apapun dan saya diundang, kalau saya dikasih kesempatan berbicara dan berdoa, pasti di situ ada nama Yahweh yang saya sebutkan. Mungkin itu sedikit kesaksian saya. Puji Tuhan, saya bisa berada dalam kelompok ini. Haleluya. Amin. Haleluya. Ya, terima kasih Sister Eti untuk kesaksiannya. Puji Bapak Yahweh, dimanapun dikasih kesempatan berbicara, nama Yahweh diagungkan. Haleluya. Ya, baik. Saya akan tutup dengan beberapa hal. Ada pertanyaan yang masuk dalam minggu ini. Saya akan sharing pada saudara supaya saudara bisa melihatnya. Yang pertama adalah yang pertama ini. Shalom Pak Yosef, selamat pagi di Indonesia. Bolehkah saya bertanya Pak tentang baptisan di Kisah Rasul 28? Kisah Rasul 2 ayat 38. Bukankah baptisan hanya dalam Yesua HaMashiach sudah lengkap? Akan tetapi kenapa kalau membaptis dipakai nama Bapa Yahweh, Yesua, dan Ruah Yahweh Elohim? Kan jadi rancu mendengarnya. Karena KR itu karena ya. Ketiga itu kan satu. Gimana tanggapan Pak Yosef Roy? Oke. Jadi tanggapan saya itu ayatnya ada di Kisah Rasul 2 ayat, kita baca di dalam ayat yang ke-36 terlebih dahulu. Ya. Dikatakan, oleh sebab itu biarlah seluruh keluarga Israel mengetahui dengan pasti bahwa Elohim telah menjadikan dia baik selaku Tuhan maupun HaMashiach, inilah Yesua yang telah kamu salibkan. Dan setelah mendengar, mereka tertusuk dalam hati dan berkata kepada Kepa dan rasul-rasulnya lain, hai para pria, saudara-saudara, kami harus melakukan apa? Kisah Rasul 238, dan Kefa menjawab pada mereka, bertobatlah dan biarlah masing-masing kamu dibaptis dalam nama Yesua HaMashiach untuk penghapusan dosa-dosa dan kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Ya. Jadi
Saat itu kita harus tahu bahwa Kefa itu sedang penginjilan bukan di orang Goyim. Mereka, para rasul, sedang menginjil orang-orang Yahudi yang sebelumnya meneriakkan salibkan dia, salibkan dia, salibkan dia. Ini skupnya adalah orang Yahudi. Orang Yahudi tidak menolak Yahweh, juga tidak menolak rohnya Yahweh. Tidak menolak karena Yahweh adalah roh. Tapi yang dia tolak adalah Yesua. Dengan pernyataan salibkan dia, ditambah biarlah darahnya ditanggung atas kami dan anak-anak kami. Ya, jadi karena itu Kefa langsung tancap di satu titik, yaitu kamu tidak boleh melupakan nama Yesua. Karena itu kamu harus dibaptis di dalam nama Yesua. Saya bisa lihat formatnya, Yesus sudah katakan baptis dalam nama Bapa, yaitu Yahweh, dalam nama Anak, Putra, yaitu Yesua Hamasya, dan di dalam Ruah Yahweh Elohim. Saat mereka dibaptis, formatnya harus lengkap. Tapi saat itu adalah saat penginjilan. Jadi, Kefa langsung tancap di satu titik karena mereka menolak Yesua. Kalau mereka menolak Yesua, dosa tidak diampuni. Walaupun mereka percaya Yahweh, walaupun mereka percaya Ruah Yahweh Elohim, rohnya Yahweh, tapi menolak Yesua sama juga ujung-ujungnya lautan api. Ya, jadi itu jawabannya. Kemudian yang berikut adalah pertanyaannya. Ya, ini yang kedua. Apa kalau panggil Bapak Yesua salah? Kalau salah kenapa? Karena secara Yesua sudah mati di kayu salib dan bangkit naik ke Syamayim. Ya, ini jawabannya mengapa kita tidak boleh dan jangan memakai panggilan Bapak Yesua. Tidak boleh. Ayatnya ada di dalam Yohanes 20 ayat 17. Yesua berkata kepadanya, janganlah menjamah aku, sebab aku belum naik kepada Bapakku, namun pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka, aku naik kepada Bapakku dan Bapamu, juga Elohimku dan Elohimmu. Saudara bisa lihat? Meskipun Yesua sudah mengenakan tubuh kemuliaan, meskipun hari ini dia sudah mengenakan tubuh kemuliaan, tetapi porsinya tetap hubungan dengan manusia adalah wakil di hadapan Yahweh. Karena itu dia tidak boleh dipanggil sebagai Bapak Yesua. Itu salah. Jelas, ayat itu mengatakan, pergilah kepada saudara-saudara, kepada Bapakku dan Bapakmu, kepada Elohimku dan Elohimmu. Loh, dia itu kan Elohim tuh ya. Dia itu kan sudah pakai tubuh kemuliaan tuh ya. Dia sudah duduk di tahtanya sendiri tuh ya. Lah kok tetap dia berkata Elohimmu dan Elohimku. Loh, memangnya ada yang lebih gede dari dia? Tidak. Ya, dia sudah paling top of the line, tetapi ingat, kapasitas berhubungan dengan manusia, posisi tidak boleh dirubah. Ya, jadi harus tetap Yesua adalah wakil saudara dan saya sampai selama-lamanya. Sampai selama-lamanya. Ya, walaupun sudah dalam tubuh kemuliaan. Nanti saudara dalam tubuh kemuliaan, ya tetap posisinya sama karena manusia. Jadi tidak boleh pakai satu term, ya satu apa itu namanya istilah, yaitu Bapak Yesua. Tidak boleh. Ya, jadi sangat jelas sekali. Oke, kemudian ada lagi yang bertanya, yaitu mengenai, ya, mohon penjelasan Pak, karena saya bingung membaca 1 Samuel 16 dan 1 Samuel 17. Jadi pasal 16 dan 17. Di akhir pasal 17 ayat 58, Saul bertanya, anak siapakah engkau? Sepertinya belum kenal. Sedangkan di pasal 16, Saul sudah mengenal Daud, bahkan Saul yang meminta Daud datang padanya. Terima kasih atas penjelasannya, Pak. Jadi begini, saudara. Kalau saudara, saya singkat saja ya, jadi saudara bisa paham. Jadi saat itu Saul, dia itu
ditinggalkan roh Yahweh. Jadi dia begitu ditinggalkan roh Yahweh, yang masuk roh setan. Ya, roh setan. Dia sering digoda. Sehingga dia sering gelisah, marah-marah mungkin, dan sering nggak karu-karuan pikirannya, seperti itulah. Ya. Nah, akhirnya ada yang diusulkan, ini ada satu orang yang pemain kecapi. Ya kan? Kalau dia main kecapi, nanti setannya bisa minggir. Nah, ternyata yang main kecapi itu Daud. Daud dipanggil. Ya, Daud dipanggil, suruh main. Begitu main, wah enak, nyaman, tenang pikirannya, ya. Dan tidak ada lagi emosional yang melonjak-lonjak, misalnya seperti itu. Nah, kemudian Daud akhirnya dijadikan pembawa senjatanya Saul. Itu di dalam Fatsal 16, 1 Samuel. Nah, sedangkan saat Fatsal 17, itu Daud, dia menang perang lawan Goliat. Saul tanya, itu anaknya siapa itu gitu? Anaknya siapa? Kok seolah-olah nggak kenal begitu loh. Ya. Nah, jadi itu kata kuncinya itu ada di sini, saudara. Ya, kata kuncinya itu ada di sini. Ya, ayat kuncinya. Ayat kuncinya itu ada di 1 Samuel 17 ayat 15. Tetapi Daud selalu pulang daripada Saul untuk menggembalakan domba ayahnya di Bethlehem. Ya. Jadi inilah kata ayat kuncinya. Jadi Daud itu tidak selalu beserta dengan Saul, tidak selalu. Ya. Jadi kalau Saul sudah enak nyaman, ternyata dia milih pulang. Dia milih pulang karena papanya punya domba, dia mikirin domba-dombanya untuk dipelihara. Ya, nah disitulah. Jadi pulang pergi gitu. Kalau pas dibutuhkan ya pergi, ya. Pas si Saul lagi kesurupan, dia harus ke kerajaan. Kalau tidak dia balik ke tempat asalnya di Bethlehem. Begitu. Ya kan? Nah, saat itu Saul tidak mengenal kemampuan daripada si Daud. Dia tidak tahu. Nah, dia kaget pada saat melawan Goliat, Saul sendiri tidak mampu untuk menangani masalah Goliat. Yang bisa nangani adalah Daud. Karena itu dia tanya, ini anaknya sopo ini gitu loh. Ini anaknya siapa ini, kok hebat banget ini. Ya, kecil-kecil cabai rawit nih, ceritanya begitu saudara ya. Kecil-kecil tapi pedes banget gitu sampai Goliatnya tergulingkan begitu ya. Jadi bukannya enggak kenal ya, tapi dia mau memastikan karena kok luar biasa prajuritku yang gede-gede, kakaknya si Daud, enggak ada yang berani itu ngelawan Goliat. Tapi anak kecil ini, wih, dikasih selengkap senjatanya Saul, dia tambah bilang aku enggak bisa bergerak, enggak bisa jalan. Ya kan? Akhirnya dilepas. Dia cuma ambil 5 batu. Ya, ambil 5 batu. Kenapa dia ambil 5 batu? Nek luput satu, satunya, luput satu, satunya, luput satu, satunya, begitu. Apa begitu? Kenapa dia ambil 5 batu? 5 giant, Pak. Iya, terima kasih. Karena si siapa itu namanya Goliat itu masih punya 4 saudara lagi. Jadi totalnya ada 5 dan dikalahkan nanti saat masa tua daripada Daud. Ya, itu betul jawabannya. Jadi satu batu untuk satu raksasa. Ya, mungkin saudara berpikir, apakah nggak meleset? Nggak meleset? Bakal meleset tidak? Meleset tidak? Saya yakin enggak, Pak, karena Daud sudah terbiasa untuk melakukan hal yang sama ke binatang buas ketika binatang buas itu hendak menerkam domba-domba yang digembalakan oleh Daud, Pak. Makanya dia yakin bahwa dia hanya mengambil 5 batu umban, Pak. Saya kasih, ya terima kasih untuk jawabannya. Saya kasih yang lebih tepat, yaitu dalam Hakim-Hakim 20 ayat 16. Silakan dibuka. Hakim-Hakim 20 ayat 16. Saya nggak tahu sampai kapan bisa sampai di sini, jadi saya lebih baik kasih saudara supaya saya dapat poin dari Elohim Yahweh. Hakim-Hakim 20 ayat 16. Ada yang bisa baca? Terima kasih. Saya bantu. Ya, Hakim-Hakim 20 ayat 16. Dari segala rakyat ini terdapat 700 orang pilihan yang kidal, dan masing-masing dari mereka dapat mengumban batu
tanpa pernah meleset sampai sehelai rambut pun. Iya, itu dari suku apa? Atasnya dilihat, suku Benyamin. Suku Benyamin punya 700 laskar. Kalau dia pakai ali-ali, itu mengumban, itu tidak meleset sampai sehelai rambut. Bayangin, saudara. Sehelai rambut itu jarak ya 5 meter aja sudah tidak kelihatan, saudara. Betul kan? Ya, tipis sekali. Itu 5 meter, apalagi 10, 15, 20 meter. Saya yakin itu lebih dari 20 meter. Ya, tidak kelihatan, tapi tidak pernah meleset. Inilah kemampuan yang dimiliki oleh Daud. Jadi dia sangat yakin satu batu untuk satu raksasa. Karena itu dia ambil 5, karena saat itu ada 5 raksasa di pihak Filistin. Tapi yang maju satu, yaitu Goliat. Saya bisa lihat ya? Ya, paham ya? Oke. Pertanyaan yang terakhir adalah, Shalom, mohon penjelasan Bapak tentang Markus 17, 18-19. Dan dia menjawab pada mereka, apakah kamu juga sedemikian? Tanpa pengertian, tidakkah kamu memahami bahwa segala yang masuk dari luar ke dalam manusia, hal itu tidak dapat menajiskan dia, sebab hal itu tidak masuk dalam hatinya, tetapi ke dalam perutnya, lalu keluar ke dalam jamban. Lalu menyatakan bahwa semua makanan itu tahir. Seseorang menjelaskan bahwa maksud berikut selengkap tentang itu berhubungan dengan masalah basuh tangan sebelum makan sesuai tradisi. Tetapi kalimat untuk menyatakan bahwa semua makanan itu tahir, pengertian saya bukan tentang cara, tetapi makanan. Mohon penjelasan, Pak. Karena saya bingung, terima kasih penjelasannya. Bapak yang berkati, Shalom. Memang, dalam penjelasan Markus 17, 18, 19 itu mengenai cuci tangan. Karena ada tradisi cuci tangan. Ya, sebelum makan ada tradisi cuci tangan. Tapi yang ditekankan kan soal makanannya sama ibu itu, ya kan? Itu kan ada dikatakan bahwa dia menyatakan bahwa makanan apa? Dia menyatakan bahwa semua makanan itu tahir. Nah, kita harus lihat. Yesua ini ngomong sama siapa? Yesua ditugaskan hanya untuk orang Yahudi. Kita harus paham. Tugas Yesua datang pertama kali ke bumi itu untuk Yahudi. Bukan untuk Goyim, bukan untuk bangsa-bangsa lain, bukan. Ya, bukan. Bahkan nantinya Yesua datang kedua itu untuk Yahudi. Dia akan jadi raja dalam kerajaan 1000 tahun. Jadi tidak ada hubungannya dengan Goyim. Jadi peristiwa itu untuk masalah makan, Yesua ngomong sama orang Yahudi. Bukan orang Goyim yang makanannya udang, ya petis, ya kan? Habis gitu makannya bekecot, ya kan? Makan apa lagi babi, makan macam-macam seperti itu. Tidak. Yesus bilang sama orang-orang Yahudi, dan orang-orang Yahudi sudah tahu persis ya apa yang boleh dimakan dan apa yang makanan yang tidak bisa dimakan, begitu loh. Ya. Jadi bisa lihat ya. Jadi dia tahu persis, dan Yesus mengatakan, semua makan kamu boleh makan. Itu dia ngomong sama orang Yahudi. Orang Yahudi tahu. Dia bisa milah-milah. Oh, ini boleh dimakan, ini tidak boleh dimakan. Yang tidak boleh dimakan, ya pasti tidak dimakan. Ya. Tapi ayat itu sudah, ya, sudah apa itu namanya? Sudah jalan-jalan ke seluruh dunia. Ayat itu sudah jalan-jalan. Dan ayat itu langsung jadi kesempatan. Nek gitu, cumi goreng boleh. Cumi asam manis boleh. Ya kan? Belut. Wah, enak kalau dibuat sushi. Itu enak. Begitu boleh. Ya kan? Habis gitu, dideh ya boleh. Ya kan? Darah babi ya boleh. Hati babi ya enak. Gitu kan? Itu karena ayat itu sudah berjalan-jalan, tur ke seluruh dunia, gitu loh. Diambil seenaknya sendiri, keluar konteks. Itu masalahnya. Konteksnya tidak demikian. Konteksnya adalah Yesus bicara dengan orang-orang Yahudi. Masalah cuci tangan, dan kedua, mereka sudah tahu makanan yang mereka boleh dikonsum atau makanan yang tidak boleh
be consumed. Ya, jadi paham di situ. Ya, Oke? dalam artian, Pak, dalam artian berarti semua makanan yang boleh dimakan bagi orang Israel berbeda dengan semua makanan yang boleh dimakan oleh Goyim, begitu ya Pak Iya, ya? betul, Bukan betul. tidak bisa disamaratakan gitu ya Pak ya? Iya, Karena betul. memang orang Israel memang sudah paham bahwa semua makanan yang boleh dimakan itu memang sudah ada di konteksnya di Torah begitu ya Pak? Bukan Iya, kayak betul. di Goyim lain, semua makanan itu berikut kaki meja pun boleh dimakan gitu ya Pak? Iya, boleh. Buat orang buat orang goyim, ya, apa saja sikat, saudara. Apa saja sikat. Ya, apa saja sikat. Ya, dan termasuk orang goyim itu makan apa? Yang paling enak makan teman sendiri. Itu, ya kan? Masuk juga kan kriterianya kan? Itu kan orang goyim begitu, saudara, ya kan? Makan teman Makan sendiri. buahnya. Itu termasuk menjalar sampai di situ, saudara, ya, menjalar sampai di situ. Tapi konsep orang Yahudi tidak boleh. Ya, orang Yahudi punya konsep kasihilah saudaramu. Begitu, ya, luar biasa kan, Bapak ya. Iya kan? Karena itu orang Yahudi betul-betul diberkati. Saya bisa lihat, ya, kanibal nggak ada dari Yahudi, nggak ada kanibal, nggak ada. Kanibal itu dari mana? Ya, dari ujung bumi. Tahu ujung bumi? Ya, OPM. Apa ya? Betul ya, OPM ya namanya. Betul ya, OPM ya. Ya, itu ujung bumi, saudara. Pintu Iya gerbang. Pak, OPM. Papua, Pak. Jangan tersinggung. Di sana ada kanibal dulunya. Ya, ya, saya nggak tahu sampai sekarang. Semoga sudah berubah karena ada pulau apa? Pulau W ya, Pulau W ya. Haleluya. Ya, puji Bapak Yahweh. Oke. Terus kemudian satu hal yaitu kita ini sudah semakin mengerucut. Mengerucut bukan berarti soal ini loh ya, bukan soal grup, bukan. Saya nggak ngomong soal grup. Mengerucut soal waktu. Ya, mengerucut soal waktu. Saya sudah pernah jelaskan bahwa kalau kepingin jelas, ya, itu lebih dekat akan lebih jelas. Betul ya? Lebih dekat akan lebih jelas. Jadi sesuatu kalau saudara dekatkan akan jelas, lebih jelas lagi, apalagi pakai mikroskop. Itu akan lebih kelihatan ada apa di dalamnya. Ya, yang bergerak-bergerak, ya kan? Apa? Bakteri-bakteri yang kelihatan semua. Ya, lebih jelas. Nah, kita ini mengerucut di dalam waktu. Ya, di dalam waktu. Dan sudah banyak pengajaran yang saya berikan, puji Bapak Yahweh. Tadi pagi saya ditelepon sama Sister Welda, begitu. Lagi nyiapin daftar, lagi ditelepon. Ternyata Sister Welda kasih penjelasan, yaitu mengenai dia curious, dia kepingin lebih dalam tahu soal perhitungan yang perhitungan 2030, ya, yang dikombinasikan dengan pengajaran yang pernah saya berikan, yaitu masalah harpazo itu diwakili oleh perayaan Shavuot atau sebelumnya. Jadi antara buah sulung dan Shavuot, karena saat itu Yesua naik ke Shamayim. Nah, saya tidak ngecek, cuman begitu saya cek, yang kita dapatkan adalah ini, saudara. Kalau 2030, satu Tisri 2030, ya, 2030 satu Tisri itu jatuhnya Syabat. Nah, saya mundur 2000 tahun, hampir. Ternyata 14 Nisan tahun 30 Masehi itu jatuhnya Rebo. Ya, jatuhnya Rebo, saudara. 14 Nisan. Ya, 14 Nisan 3790 atau 3 April tahun 30 Masehi itu jatuhnya hari Rabu. Nah, jadi ini yang diungkapkan tadi, ya, sama si Welda, karena dia ingat pengajaran yang saya ajarkan mengenai kemungkinan harpazo itu, saya pernah ajarkan, yaitu diwakili
ya, diwakili dengan naiknya Yesua ke Samayim 40 hari setelah kebangkitan Yesua, ya, setelah kebangkitan Yesua. Nah, kalau itu ditarik garis kembali, maka akan bisa nampak tahun 2026. Iya, betul ya. 2026. 14 Nisan 2026. Kita coba cek ya. 14 Nisan 2026. 14 Nisan 2026. Saudara bisa lihat, ini 14 Nisan 2026. Nah, saudara bisa lihat jatuhnya hari Rabu. Ya, hari Rabu. Jatuhnya hari Rabu. 14 Nisan. Pesah. Kita tunggu sampai 17 Nisan. Itu masih April. Ditambah 50 hari. Mohon maaf. Ditambah 40 hari. 40 hari berarti itu nanti jatuhnya kalau tidak salah sekitar Mei pertengahan. Ya, Mei pertengahan itu adalah 15 Mei. titik 15 ya. Ya, Pak. 15 Mei. Hari apa itu? 15 Mei itu hari Jumat, Pak. 16 Mei-nya hari Sabtu. Ya, Jumat. Ya, 15 Mei hari Jumat itu tepat di mana Yesua naik ke Samayim. Nah, ini kita mesti waspada. Karena kalau kita hitung dengan perhitungan 2030, 1335 harinya itu tahun 2027 bulan Januari akhir atau Februari awal. Ya, kita sepakati itu aja. Perayaan apa yang terdekat di sana? Tapi harus sebelumnya. Ya, perayaannya 7 hari raya, Sukkot, Yom Kippur, Rosh Hashanah, ya kan? Dan selanjutnya yaitu Shavuot, kemudian Yom HaBikurim, Yom HaMatzah, sama Pesach. Ya kan? Nah, jadi pattern-nya, ya, jadi kita bisa mungkin, ya, kalau pattern-nya sama dengan Yesua naik ke Samayim, maka 50 hari setelah 17 Nisan 2026. 5, mohon maaf, bukan 15 hari. 40 hari. 40 hari setelah 17 Nisan. 40 hari setelah 17 Nisan 2026. Ya, kalau pattern-nya sama, yaitu Yesua naik ke Samayim. Ya, jadi bisa jadi seandainya terjadi, yaitu 2026 bulan Mei. 2026 bulan Mei, karena semua tindakan Yesua itu tidak pernah keluar dari 7 hari raya. Tidak pernah keluar. Ya, pasti di dalamnya situ semua. Ya, jadi 15 mohon maaf, tanggal berapa? 15 Mei ya. 15 Meian. Iya, 16 Mei tepatnya hari Sabtunya, Pak. 15 Iya, 6. Pak. 16 Mei tepatnya hari Sabtunya, mulai dari 15 Mei sore, Jumat sore. Itu Syabat ya? Oh iya, Syabat Iya, ya. Sabat, Pak. Syabat ya. Ya. Wow. Ya, siapa tahu ini menjadi penggenapan kalau waktunya tidak dipercepat. Nah, itu dia. Ya, jadi kalau begitu skenario bagaimana dengan 1335 hari? Saya mengatakan bahwa Harpaso misalnya terjadi duluan Mei, pertengahan Mei, dan kemudian saat itu mungkin Israel masih kacau balau, bingung,
ya kan? Nggak tahu ada peristiwa apa lagi, dan itu terus bergulir sampai betul-betul anti Hamasiyah menetapkan rencana globalnya, dan itu Israel mulai terbelah matanya, yaitu di awal 2027. Ya, kalau itu skenario-nya di situ. Jadi mereka akan siap-siap untuk pengungsian, yaitu dikasih waktu 1335 hari. Mereka ngungsi, 90 hari kemudian, anti Hamasiyah betul-betul menancapkan kukunya, ya, menancapkan kekuasaannya di Yerusalem dan di seluruh dunia. Ya, jadi waspadalah, saudara. Kita sudah sempat menghitung awal 2027, kita juga sudah sempat menghitung akhir 2026, kita juga sempat menghitung ya sekitar bulan 9-an 2026. Nah, ini lebih maju lagi, saudara. Mei 2026. Karena pattern seperti itu. Ya, kita akan lihat, kita akan terus waspada. Ya, inilah yang saya mau sampaikan untuk tetap berjaga-jaga. Ya, berjaga-jaga. Boleh saya tambahin, Pak? Iya, silakan. Saya udah dengar juga kan, kan Bapak tahu kan yang lembu merah itu kan sudah umurnya kan sudah 2 tahun kalau nggak salah ya Pak ya. Itu kan kalau ya kalau lembu merah itu kan katanya nggak boleh lebih dari 4 tahun kalau nggak salah. Jadi ya kemungkinan besar dia tidak boleh lewat kalau memang Sukot ya Pak ya. Bapak katakan kemarin, saya rasa memang nggak bisa lewat dari Sukot 2026 Pak. Kemungkinan pada saat terjadi Harpaso di saat Yeshua 40 hari naik itu di sebelum di Shavuot itu kemungkinan memang mereka sih enjoy aja gitu karena kan memang Israel kan tidak terlalu peduli dengan hal seperti itu, hal Shavuot atau apalagi pengangkatan. Mereka mungkin cuek, Pak. Tapi mungkin seperti Bapak bilang kemarin, Salomo apa mengenai bait suci itu kan di Sukot, Pak. Ya Ya, kemungkinan di Sukot itu terjadi sesuatu gitu loh. Kamu bisa jadi tentang bait suci itu. Nah, di situ mungkin mereka sudah aware gitu, Pak. Mulai dari situnya. bisa jadi. Saya iya. Bisa jadi. Setelah Harpazo, pembangunan bait suci, mereka lihat, mereka oke dalam beberapa bulan, karena itu Sukot ya, bulan 10, 11, 12, 1, 2, kaget mereka. Kok tiba-tiba ada perubahan di situ? Karena 3,5 tahun itu nggak lama, saudara. Ya, jadi, well, berjaga-jagalah. Ini akan sangat menjadi satu hal yang luar biasa. Kalau posisinya ini, kalau saya bilang ya kalau, posisinya adalah Mei 2026 berdasarkan karena tahun 2026 eh, Pesahnya itu pas hari Rabu, ya, kalau itu terjadi, berarti kalau dihitung mulai hari ini hanya kurang 1 tahun seperempat. 1 tahun seperempat. Nggak sampai 1 tahun setengah. Ya, waspada. Ada yang mau ditanyakan dalam hal ini? Saya lihat di teks ada manusia L tanya, Pak tolong tanya mengenai waktu Harpazo. Tahun 2033 dikurangi 7. Ini referensi saja. Karena yang dipakai 2030 dikurangi 3,5 tahun. Terima kasih. Oke, kalau yang sekarang kita pakai adalah 2030. Karena 2030 pas 1 Tisri, Yom Yom Teruah, pas Hasana, itu hari Syabat. Ya, harus hari Syabat. Ya, itu harus dikurangi 3,5 tahun. Ya, itu jawabannya yang sekarang ini, yaitu 2027 awal. Tapi kalau 2033, maka yang dipakai bukan 3,5 tahun, tapi 7 tahun. Ya, 7 tahun yang dipakai. Ya, saya sudah jelaskan di pengajaran 30 2030. Ya, saya sudah jelaskan itu. Dan kalau itu 2033 dikurangi 7 tahun, jatuhnya juga 2026 September.
Ya, itu masa 7 tahun akan mulai di sana. Nah, kalau masa 7 tahun di sana, seandainya anti Hamasyah muncul, 1 Tisri, Yom Teruah, Rosh Hashanah 2026, dia muncul di sana, ya berarti saudara dan saya sudah pindahnya sebelum itu. Ya, sudah pindahnya sebelum itu. Ya, kita tetap berjaga-jaga karena ini akan terus mengerucut, saudara. Ya, mengerucut terus. Ya, bisa dipahami? Haleluya, puji Bapak Yahweh. Ya, jadi yang semuanya berorientasi kepada 26. Dari Mazmur juga, Mazmur berapa itu? 126. Ya, terus kemudian perhitungan ini juga 26. Terus kemudian plat nomor 26. Terus kemudian ada yang saksi kapan hari itu anaknya yang mati karena apa itu? Karena ginjal atau apa itu? Saya lupa. Ya, umur 12 atau 13 tahun kalau nggak salah. Itu juga ngomong 26. 2026. Ya, ada banyak yang mendapatkan firasat, ya, ada banyak yang mendapatkan signal. Kalau saya bilang nggak enak kalau pakai firasat, pakai signal saja. Ya, kok rasanya firasat tuh, kok rasanya kayak kesetan-setanan begitu ya. Nah, jadi pakai signal begitu aja, iya kan? Ya, pakai firasat itu nggak enak. Apalagi kalau dapat wangsit, nah itu lebih nggak enak lagi, gitu. Ya, tahu ya wangsit ya. Yang ketawa pasti tahu, ya. Daerah Jawa pasti tahu wangsit, ya. Itu nggak enak. Tapi sebetulnya sama saja itu semuanya, saudara. Ya, signal, ya, wangsit, ya, kemudian getaran-getaran itu sama semua, sama semua. Ya, cuman perbedaan penempatan kalimat aja, ya, enak atau enggak enak dipakai. Ya. Jadi, well, berjaga-jagalah. Ya, kalau ini memang betul-betul pattern, kalau betul-betul pattern, Yesua naik ke Syamayim dan dihitung dari Syabat. Mohon maaf, dari nisannya itu adalah 14 nisannya hari Rabu. Well, kandidat terkuat adalah 2026 Nisan. Ya, dihitung 17 Nisan, 14 Nisan Rabu, tambah 3, ditambah, ya, Yom HaGrigorian kan, buah sulung kan, buah sulung ditambah 40. Jadi sebelum Syafuot 2026, sebelum Syafuot. Haleluya. Ya, puji Bapak ya. Berjaga-jagalah, siaplah. Nah, ya kan? Tadi sudah dapat pernyataan lagi, kurang 1 meter. Nah, itu lagi. Masa saudara sudah lupa? Ini Pak Yokana masih ada di sini. Kurang 1 meter. Iya kan? Kurang 1 meter Pak Yokana ya, bukan 1 senti kan ya? 1 senti malah lebih dekat lagi. Kurang 1 meter. Ayo sudah cepat. Ya. Haleluya, berjaga-jaga dimanapun saudara berada. Ya, inilah anugerah yang Elohim Yahweh berikan ya buat saudara dan saya semua, ya, di mana posisi kita berjauhan semua tapi kita disatukan di dalam kebenaran firman Elohim yang luar biasa. Haleluya, Bapak yang berkati. Amin. Kita akan lanjutkan nanti Syabat yang akan datang di session Shemot 5. Dari 4 ya. Ya, Shemot 5. Ya, Shemot 5. Ya, Shemot 5 saudara siapkan saja. Kita akan lihat apa yang Elohim Yahweh berikan. Haleluya, puji Bapak Yahweh, Bapak yang berkati. Kita satukan hati dalam doa. Terima kasih Bapak Yahweh, di dalam Yesus Hamasiah kami mengucap syukur atas anugerah-Mu yang luar biasa. Engkau memberikan pernyataan-pernyataan dan terus kami mau dipersiapkan dan kami terus mau siap dan kami tetap mau menjadi 5 gadis yang bijaksana. Pelita kami menyala, minyak kami berlimpah-limpah. Kami siap terjaga untuk menyongsong Yesua Hamasiah mempelai kami yang telah memberikan darahnya. The bridegroom, mempelai pria yang sudah memberikan darahnya untuk saudara dan saya. Terima kasih apa ya, pengertian yang sangat luar biasa, sangat luar biasa. Kami boleh dapatkan pengantin darah
ya pengantin darah. Terima kasih Abah Yahweh atas anugerah-Mu yang luar biasa. Engkau sungguh mengasihi umat-Mu, dan kami percaya selama kami ada dalam Engkau, Engkau dalam kami, dan darah Yesus masih menyatu dalam jiwa roh tubuh kami untuk selama-lamanya. Kami akan terhitung terus. Satu kali nanti semua akan terangkat masuk dalam harpatso, mengenakan tubuh kemuliaan, berjumpa dengan Yesus Hamasiah di awan-awan, menjadi mempelai-mempelai Yesus Hamasiah, dan tinggal bersama Yesus Hamasiah di Syamayim, turun ke bumi, memerintah di dalam kerajaan 1000 tahun bersama Yesus Hamasiah, dan terus dilanjutkan di dalam Yerusalem yang baru. Di dalam nama Yesus Hamasiah. Haleluya. Amen. Amin. Amin. Haleluya. Lebih dekat dengan